Kasih Pak Nono, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, perkenalkan saya Ben Hurwatubun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan warga negara Republik Indonesia. Saya datang dan juga kita bincangkan tentang warga negara Republik Indonesia yang ada di Provinsi Maluku. Dan kami berterima kasih bahwa di hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu di DPD RI dan DPR RI berkesempatan menyiapkan waktu untuk menerima kami di Istana Rakyat Indonesia. Dan patut kita syukuri karena ini langkah yang terbaik dalam keluh kesah secara personal, kelembagaan, unek-unek semuanya dikeluarkan, tapi saya merasa bahwa pertemuan ini sangat strategis untuk kita duduk bersama-sama. Sebab tanpa itu masing-masing juga racikua sendiri, jalan sendiri, lalu nanti ketemu jadi mana. Saya meminjam istilah Ibu Mercy waktu dulu sering ke daerah-daerah bilang, kita harus sinkronisasi sehingga tindis tombol di Gomo-Gomo itu dia harus menyala di Jakarta. Atau di Dobo, atau di Kei itu harus menyala di Jakarta. Cuma ketika tombol ini yang kita rapat hari ini untuk cek kira-kira biasa ini koslet di mana. Urusan lampu ini tidak nyala karena di mana kosletingnya. Bisa jadi ya di urusan teknis, bisa jadi urusan kebijakan, dan bisa jadi juga urusan ego kita masing-masing. Jadi karena itu rapat di hari ini penting dan sangat bermakna untuk kita duduk dan cerita kita punya curhat-curhat tentang pembangunan daerah itu dengan baik. Supaya apa yang menjadi kewajiban kita support, dan apa yang menjadi aras perjuangan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat dan mulia di depan ini juga dilaksanakan dengan baik. Karena ini kehendak kita bersama. Jadi ini otokritik untuk kita. Bukan kita datang baru persilahkan kepala Bapeda dan seterusnya. Karena ya saya sayang juga beliau. Rapat ini digagas karena ada konsekuensi komunikasi politik DPRD Provinsi Maluku dan beberapa person DPR RI, kemudian lalu kita duduk bersama. Hari ini kita bersyukur Bapak Nono punya waktu yang sangat sibuk sebagai Wakil Ketua DPD RI, mengemban amanat bukan Maluku saja, tapi untuk seluruh Indonesia, tapi berkesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lain. Itu catatan kami yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau urusan teknis tadi sudah diserahkan, jadi saya tidak berkomentar. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak saya percaya punya kepiawaian. Kalau tidak piawai, tidak mungkin duduk di tempat yang sangat mulia ini. Saya kemarin ketemu di Komisi 2, mereka bilang DPR RI ini sudah mulia, jadi kami sapa sesuai dengan sapaan itu. Dan yang berikut, soal PI 10%. Betul bahwa ciri-ciri untuk kebijakan pemerintah pusat itu sebagaimana tadi Ibu Mercy bilang. Yang pertama disesuaikan dengan kelaziman, aturan. Tapi yang kedua menciptakan supaya jangan terjadi konflik. Dan itu seringkali bukan hanya karena Presiden Joko Widodo. Sejak zaman Presiden SBY juga masalah dua kalimat ini adalah dua penggalan statement pemerintah pusat yang selalu disampaikan. Yang kami khawatirkan, terkadang pemerintah pusat itu antar kita ke hutan belantara dan kemudian tidak diberi kompas, kita cari jalan sendiri. Jadi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2016 itu bukan sebagai sebuah jalan keluar yang terbaik juga. Kalau harus tegas bilang di atas 12 mil, maka provinsi bagi dengan kabupaten. Jadi saya bukan berarti bilang bahwa Pak Gubernur tidak, itu Gubernur ini orang aturan, dia dan Korbrimob kok. Kalau pemerintah pusat menyampaikan, menegaskan untuk membagikan dengan kabupaten kota lainnya, saya kira pasti dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu, maka yang bersangkutan pasti disebut makar. Tapi karena aturan ini juga belum jelas. Karena itu diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menjelaskan. Itu yang saya bilang. Resikonya adalah jangan sampai soal pembagian ini kemudian menimbulkan konflik. Justru belum konflik lagi kita bagi-bagi sudah menimbulkan konflik. Yang urusan 5-6% dan seterusnya. Jadi ini yang jadi problem kita, Bapak. Nah, saya punya kecurigaan. Jangan-jangan ini mainan juga ke pusat, dari pusat ke daerah. Dia bermain supaya kita konflik, dia buat lagi barang itu jadi offshore. Hati-hati juga seperti itu. Kalau itu saya bisa benarkan, Pak.
Jadi ini saya minta untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kita semua jeli. Saya cuma sampaikan pandangan. Supaya urusan Blok Masela ini, di zaman Bapak Karel, itu negosiasinya di kamar mandi di Balai Desa Poka pada saat peresmian patung Lemena. Lalu beliau tinggal minta izin Pak Sudi Silalahi, lalu barang itu SBY umumkan. Setelah itu umumkan bilang diberikan kepada Maluku, tidak tahu provinsi, kabupaten, semua orang terjemahkan ikut suka. Pasca Pak Karel memimpin, ini barang kemudian dibolak-balik lagi. Untung-untung Setia Novanto masuk penjara. Kalau tidak apa? Ini barang NTT sudah ambil. Karena sebagai ketua DPR dan dari dapil NTT, mereka lebih dari 10 orang anggota DPR RI kok. Dan lagi-lagi di zaman Pak Murad, mohon maaf, kurang lebih 4 hari, 8 bulan beliau memimpin Maluku. PI ini diberikan kepada Provinsi Maluku. Dan ini yang harus kita patut syukuri. Tapi harus yang jadi kritik bagi kita adalah kita tunjang. Jadi tadi saya pinjam ibu dia bilang itu, kita urusan ini yang teknis-teknis ini tolong tunjanglah. Ya. Kalau memang direktur mainnya tidak beres, ya minta gubernur pecat dia. Supaya bereskan hal-hal yang ini. Jangan ada kerikil-kerikil yang supaya mempersiapkan jalan bagi kita mau dapat PI secara penuh pada tahapan ke-9 atau 10. Kita ini sudah masuk tahap ke-7. Lagi due diligence. Kurang 2 tahap lagi atau 3 tahap ya, kita sudah masuk untuk penyerahan itu secara resmi kepada badan usaha milik daerah sebagai wakil dari daerah yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, saya minta dengan sangat, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan bapak-bapak, saya minta ini, jangan sampai keputusan ini kemudian dia menghapus peran daerah-daerah lain, Blok Mahakam, itu juga di laut, kemudian ditarik ke Bontang dan seterusnya. Tapi Bontang tidak dapat PI. Itu contoh. Jadi kalau hanya pakai contoh Bojonegoro, kayak Fatlalon bilang itu ya, hati-hati juga. Di bawah 4 mil. Jadi saya minta tolong ini harus diperhatikan. Aturan kalau Pak Gubernur itu bukan orang alergi. Kalau pemerintah pusat jelas bilang begini, kasih Maluku sekian persen, MBD sekian persen, KKT sekian persen, dan seluruhnya, sisanya ke kabupaten kota lain. Saya kira sebagai seorang wakil pemerintah pusat pasti dia melaksanakan aturan itu. Dan ini jadi ini barang di penyakitnya itu ada di situ. Itu yang kedua, yang ketiga soal DOB. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak DPR RI dan DPD RI yang terhormat. DOB ini perjuangan kita bersama. Pak Nono dan teman-teman di DPD begitu gencar, juga teman-teman DPR RI begitu gencar. Tadi yang Pak Ketua DPRD saya bilang, kita datang di sini ketemu orang itu di bawah dirjen. Bahkan ada staf-staf tertentu yang diutus. Padahal Lukas NMB kalau dia menyeberang lewat jalan tikus ke Papua Nugini, semua orang bahas-bahas. Apakah kita butuh untuk bapak ibu berdelapan dan gubernur harus jalan tikus ke mana begitu baru kita bahas? Jadi saya minta ini seolah-olah Papua ini dia jadi apa? Kita Maluku juga wajib diperhatikan. Jadi stop datang dengan isu rentang kendali itu kecil. 300 lebih orang dari seluruh daerah datang bicara soal rentang kendali. Apa isu khususnya kita untuk kepentingan DOB ini harus goal. Kalau kepentingan untuk rentang kendali saya kira semua orang sama. Tapi wilayah perbatasan dan menjaga kedaulatan ya saya kira ini. Dan yang paling terakhir kita memang termiskin. 1, 2, 3, 4 itu kita ada di situ. Tergantung persepsi kita, lingkar mana pasti ada di situ. Karena itu, memang saya minta dengan hormat bagi kita, bahwa regulasi kita sebenarnya sudah bermakna memberi ciri kepulauan. Tapi persepsi pemimpin kita, ini persepsi yang masih menganggap Maluku itu hanya di kota Ambon, Pak. Bayangkan saja, kalau kita urus misalkan trotoar ya, itu salah satu contoh. Tapi kalau kita ronda-ronda sampai dari Benjina 8 jam sampai ke Longgar Apara sana, lalu lihat apa keluhan di sana, gomo-gomo air 7 km, baru harus bangun lewat laut sampai ke sana. Masyarakat minum air yang dia masih ada kadar lumpurnya dan seterusnya. Tambatan perahu di mana-mana. Dan banyak juga persoalan-persoalan itu. Jadi mari kita setia kepada perkara-perkara kecil, supaya perkara-perkara besar ini bisa diselesaikan secara baik.
Urusan kebijakan saya percaya Bapak Ibu, 8 orang ini wakil rakyat Maluku yang ada di pusat. Dan kita yakin sungguh dengan kekuatan yang kita bangun ini pasti memberi manfaat yang sangat besar. Karena itu, Bapak Nono, saya masih memberi harapan dan saya berkeyakinan Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini, kalau kawan saya di Komisi 3 DPR Provinsi tadi meragukan, saya sangat optimis perjuangan ini akan dia berjalan. Dan kami berdoa supaya ini terjadi. Sebab kalau tidak, keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan, kata Dr. Martin Luther King. Jadi karena itu kita harus fokus untuk hal-hal yang sifatnya ini harus dia menjadi catatan untuk kita perjuangkan. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!